Shalom semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara All by Grace kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai program malam ini. Kami bersyukur untuk pimpinan kasih karunia pertolongan-Mu hingga kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan detik ini. Hanya semata-mata karena kasih karunia, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan yang telah berlaku atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin seluruh acara pada episode kali ini dari acara program All by Grace ini. Biar kami boleh dengan sepenuh hati, dengan rindu hati, dan kami boleh terima suatu siraman rohani yang Engkau mau bekali hidup kami, supaya kami tidak hanya jalan hidup begitu-begitu saja, melainkan hidup kami boleh diubahkan sedemikian rupa untuk boleh naik ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang menyaksikan acara ini, dan kembalikan kemuliaan bagi nama Yesus yang di dalamnya kami telah mengucapkan doa ini. Haleluya, amin. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of life. Like flowers before Thee, hail Thee as the sun above. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of life. Hide and fall like flowers before Thee, hail Thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Immortal gladness, fill us with the light of day. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace kali ini bertepatan dengan Christmas Eve atau malam Natal, ya, yaitu besok hari kita akan bersama-sama merayakan hari Natal. Nah, saudari, hari Natal merupakan hari yang membahagiakan bagi setiap orang yang merayakannya di seluruh dunia. Siapapun dia, dimanapun dia, ya bagaimanapun keadaannya, asal dia merayakan, dia akan berbahagia. Namun sangat disayangkan karena masih ada sebagian orang yang sangat terbatas pengertiannya terhadap makna sesungguhnya daripada hari Natal itu. Dalam benak orang tertentu, ya, hari Natal merupakan suatu hari bahagia dengan munculnya, terpasangnya pohon Natal baik di rumah atau di berbagai tempat-tempat, khususnya di shopping center atau tempat-tempat keramaian, apalagi dengan segala hiasan permak-perniknya yang sangat menawan. Bahkan dikumandangkannya, diperdengarkannya lagu-lagu Natal yang indah dan baik itu yang legendaris, yang sudah dari zaman Bahela sudah ada, maupun yang modern. Ya, ada sebagian orang menganggap Sinterklas atau Santa Claus dengan hadiah-hadiah yang dibagikan itu merupakan satu simbol hari Natal. Sementara di sisi lain ada juga tradisi mengharuskan orang memakai pakaian baru namanya bahagia di hari Natal. Dan ada sebagian orang yang memaknai hari Natal itu dengan acara perayaan Natal yang dilakukan di gereja-gereja, acara-acara menarik, pertunjukan-pertunjukan, ada tukar kado atau tukar hadiah, bahkan dengan adanya hadiah Natal atau souvenir yang dibagikan oleh gereja. Itulah namanya Natal, ya. Padahal makna dari Natal tidak sebatas yang kita jabarkan di atas.
Walaupun semuanya itu baik-baik dan sah-sah saja, oke-oke saja. Dan makna Natal yang sesungguhnya adalah berbicara tentang sebuah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua manusia. Dan hadiah tersebut adalah hadiah yang paling berharga, paling berarti, paling bernilai, dan bisa berdampak bagi hidup setiap insan.有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。亲爱的朋友，你是否想到马槽的婴孩是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解最好的礼物是认着主耶稣？生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？Sebuah hadiah sudahkah kau terima? Tak terlihat mata, hati terasa, hadiah menanti di pintu hati, tersedia khusus untuk dirimu sendiri. Kawan kekasih, maukah kau pikirkan bayi palungan untukmu dia datang? Oh kawan kekasih, harap mengerti, hadiah terbaik itulah Tuhan Yesus. Hidup terbatas, waktu pun kan berlalu, kesempatan berharga tak menunggu. Hadiah walaupun baik, tak kau berhasrat kemauan, tak akan kau dapatkan, tak kau dapatkan. 生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能
Ya, sebuah hadiah telah kita dengarkan. Harap kita semua sudah menerimanya. Hadiah yang Allah berikan di hari Natal adalah keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Setiap manusia dapat menerima hadiah terbesar itu, sehingga di dalam kehidupannya dapat mengalami dan menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan batin yang sesungguhnya, yang sangat dibutuhkan dan sangat dirindukan oleh semua lapisan, semua manusia. Sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan batin. Semua itu menyatu dan terpadu dalam satu paket hadiah dari Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal itu. Oleh karena itu, perlu kita menyadari keberadaan diri kita, kebutuhan diri kita, dan kita mau rela merendahkan diri, rendahkan hati, disertai dengan tindakan iman dan ketaatan untuk percaya dan menerima hadiah yang terbesar, hadiah yang paling berharga itu dari Tuhan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya, kita terima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari Natal ini. Kenapa Yesus Kristus menjadi Juru Selamat? Dalam Matius pasal 1 ayat 21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan sudah tertulis di Alkitab di ayat tersebut, bahwa Yesus sebagai bayi Natal yang dilahirkan oleh Maria sebagai ibunya, Yusuf sebagai ayahnya, pada saat dilahirkan, bahwa sungguh Tuhan melalui malaikatnya berkata kepada Yusuf, namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, dengan kita membuka hati, percaya dan menerima hadiah tersebut, berarti kita telah menghargai pemberian Allah yang terbesar, yaitu anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, sebagai pernyataan dan upaya kasihnya kepada engkau dan saya, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada Kejadian pasal 1 ayat 26 juga menyatakan bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, apa sih Natal itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Natal artinya kelahiran seseorang. Natal yang kita rayakan hari ini, atau hari Natal, adalah kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang dirayakan semua manusia di seluruh dunia. Anda ingat ya, besok adalah tanggal 25 Desember. Dan secara internasional semua orang telah menerima dan mengakui tanggal tersebut adalah tanggal untuk merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menjadi Juru Selamat. Baru namanya ada makna. Dalam Natal itu kita rayakan, karena kita tahu rayakan Natal berarti kita rayakan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Nah, kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran manusia umum. Karena Yesus bukan dikandung dari hasil hubungan perkawinan pria dan wanita atau suami istri.
Yesus ini sebelum dilahirkan, Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Dan Maria pun bingung, bagaimana mungkin ya saya bisa mengandung padahal saya belum bersuami. Dia seorang perawan yang suci dan jaga kekudusan dengan baik dan dia belum bersuami. Bagaimana bisa mengalami mengandung atau hamil sampai melahirkan anak, walaupun itu yang Tuhan mau dan Tuhan janjikan melalui kunjungan atau lawatan malaikat yang diutus Tuhan kepadanya. Dan Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka malaikat menjawabnya, ya bahwa Roh Kudus itu Roh Allah sendiri akan turun atasmu, menaungimu, dan engkau akan mengandung seorang anak dan engkau akan melahirkannya, harus namakan dia Yesus. Ya, itulah perbedaan yang sangat besar antara kelahiran Yesus dengan kelahiran manusia secara umum. Ya, kita bisa merayakan hari ulang tahun siapapun, dan Anda sendiri mungkin dirayakan oleh anak, istri, dan keluarga, atau mungkin juga Anda dirayakan oleh orang tua karena ulang tahun, ya kan? Tapi Yesus beda. Sebelum dia lahir, di zaman nabi-nabi ribuan tahun yang lalu telah dinubuatkan atau dinyatakan suatu pewahyuan. Bakal ada seorang perawan yang mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan namanya adalah Immanuel, Allah beserta manusia. Ya, jadi kita tahu kelahiran Yesus itu di dalam tercatat dalam Alkitab. Kalau kita baca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, kita akan lihat dengan jelas ya bahwa kelahiran Yesus sungguh beda dengan kelahiran manusia secara umum. Dia bukan dikandung oleh hubungan suami istri, tapi dia adalah hasil pembuahan dari Roh Allah sendiri yang menaungi perawan Maria sampai dia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Oke? Jadi belum pernah kan di dunia ini ada orang lain yang lahir sampai diberitakan oleh malaikat. Belum pernah kan ada seorang yang lahir dinubuatkan lebih dahulu oleh seseorang atau nabi. Belum pernah selain Yesus. Bahkan kepada gembala-gembala, ya, bahkan orang-orang Majus bisa melihat ada bintang yang sebagai tanda kelahiran seorang yang besar, seorang raja. Sampai mereka menempuh perjalanan jauh, hanya datang mau cari siapa sebenarnya raja itu. Dan mereka menemukannya, dan mereka menyembah Putra Allah, Yesus Kristus, sedang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ya, kita harus tahu Yesus lahir sebagai penjelmaan dari firman. Firman itu adalah kebenaran. Firman yaitu Allah sendiri. Dan Yesus telah menjadi penjelmaan dari firman yaitu Allah sendiri, dan dia diam di antara manusia. Dia tinggal di antara manusia. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan pada ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau diam di antara manusia. Dalam Matius pasal 1 ayat yang 23 berkata, dia disebut Immanuel. Ya, karena dia adalah menjadi satu penggenapan dari nubuatan Nabi di Perjanjian Lama. Ya, namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 berkata bahwa namanya adalah Firman. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, dia adalah penjelmaan firman dan diam di antara manusia,
Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia, di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjelma menjadi manusia dan diam atau tinggal di antara manusia, menunjukkan Allah pada hakikatnya senang dan rindu mau menyertai manusia ciptaannya. Dan itu adalah penggenapan Immanuel yang dijanjikan melalui nabi-nabi. Allah beserta kita. Kita bisa memiliki suatu hubungan yang intim atau erat seperti semula, ya, pada saat manusia baru diciptakan Allah. Mereka ditempatkan di Taman Eden, dan saat itu Tuhan Allah sangat-sangat rindu dan selalu bisa berhubungan, berbicara, berkomunikasi, selalu bisa bersekutu dengan manusia ciptaannya itu. Ya, karena kita telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah mengasihi yang diciptakan itu, dan kasih membutuhkan suatu aliran pemberi dan penerima. Maka ada komunikasi antara Allah yang memberi kasih dan manusia yang menerima kasih dari Allah, dan mereka sangat intim dan sangat erat. Hubungan antara Allah dengan manusia di Taman Eden. Tetapi hubungan antara Allah dan manusia yang pada mulanya begitu intim, begitu erat, dan dapat berkomunikasi senantiasa, hubungan tersebut telah dinodai, telah dirusakkan, dan menjadi hancur akibat dosa, dan hubungan manusia dan Allah itu menjadi terputus, mengalami keterpisahan dengan Allah. Bahkan hidup manusia menjadi terkutuk karena terjerumus ke dalam dosa, dan karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa, maka manusia dibawa murka Allah dan diusir dari hadapan hadirat Allah. Saudara-saudari, mulai manusia diusir dari Taman Eden, manusia terputus hubungan dengan Allah yang adalah kasih. Manusia mulai merana, susah, menderita, bahkan hatinya ada sesuatu yang terhilang. Ya, kita tahu ahli ilmu alam Pascal, dia berkata, dalam hidup manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali ia berjumpa kembali dengan Sang Tuhan Penciptanya. Nah, itulah mulai saat itu manusia mulai resah, gelisah, mulai bisa menderita, bisa bersedih hati, bisa mengalami berbagai macam tekanan kehidupan. Nah, oleh karena dosa, manusia hidupnya bisa terikat oleh kuasa si jahat, si iblis itu, dan selalu dipengaruhi dan berkehidupan di dalam dosa yang terus-menerus berakibat manusia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan tidak ada lagi kepuasan batin, alias ada kekosongan, kehampaan yang tak mampu diisi oleh apapun juga. Ya, tidak pernah kita ketemu ada orang setelah dia berbuat dosa, dia masih berbahagia terus. Dia tertawa-tertawa, dia bisa berpesta pora, dia berkesenangan luar biasa karena telah berbuat jahat, telah berbuat dosa. Kecuali itu adalah seorang yang udah jahat sampai puncaknya. Ya, itu sudah tergolong manusia yang, waduh, misalnya pembunuh, habis bunuh orang dia bisa berbahagia. Wah, itu namanya pembunuh berdarah dingin yang sudah tidak punya peri kemanusiaan. Tidak ada, ya. Walaupun sekecil apapun dosa yang kita perbuat, ataupun dosa kecil yang ya kita tidak sengaja lakukan, kita bisa rasa ketidaktenangan, damai sejahtera hilang dari kita, sukacita hilang dari kita, dan ada ketidakpuasan dalam batin kita. Kenapa kita sampai melakukan demikian? Dan mulai kita hidup di bawah kuasa ikatan dosa itu, maka kita akan makin menjauh hubungan kita dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang penuh kasih.
Dan itulah yang membuat manusia tidak bisa mengalami sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati, dan selalu ada kekosongan. Tidak ada kepuasan batin. Pada akhirnya, manusia yang telah berdosa itu akan menghadapi hukuman kekal dari Allah yang suci dan adil. Dia akan dibuang dan akan menderita selama-lamanya dalam neraka. Dalam Kejadian pasal 3 kita boleh melihat demikian. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya, dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Allah yang suci dan adil adalah Allah yang penuh rahmat dan penuh kasih juga. Dalam 1 Yohanes pasal 4 16 Anda bisa temukan Allah adalah kasih. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk buat kehancuran dan malapetaka ataupun kecelakaan ataupun kebinasaan bagi umat ciptaannya yang dikasihinya itu. Melainkan sebaliknya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah sebabnya Allah yang penuh kasih, walaupun dia ada kudus, suci, dan adil, dia mulai merancangkan dan melaksanakan karya penyelamatannya untuk umat manusia dengan jalan yang paling layak, jalan yang paling elegan, jalan yang paling adil, dan berazaskan kasih, yaitu melalui kematian Yesus sebagai penebus dosa di atas kayu salib. Karena dia mati di kayu salib, dia nanggung derita, dia menanggung semua upah dosa dan akibat dosa, dia menanggung segala kutukan akibat dosa, dia menanggung semua hukuman yang harus dialami dan diderita oleh setiap umat manusia yang berdosa. Tapi Yesus datang lahir. Dia rela menjalani kehidupan sampai 33,5 tahun kemudian. Dia naik ke kayu salib menjadi penebus dosa. Ya, waktu Natal kita rayakan kelahirannya. Namun tanpa seorang pun yang menyadari saat itu. Mungkin saat ini juga banyak orang yang menyadari. Hanya taunya Natal, rayakan Natal dengan segala makna-makna yang mereka buat sendiri dan mereka ngerti. Tetapi yang sebenarnya adalah kita harus mengerti. Dia adalah bayi yang lahir untuk mati bagi engkau dan saya, untuk seisi dunia. Dia lahir untuk boleh menjadi penebus dosa, supaya dia bisa mengambil alih semua hukuman yang harus dijatuhkan ke atas semua manusia yang berdosa. Dia menderita dan dia harus terpaku di kayu salib. Satu hukuman yang paling keji dan paling berat terhadap orang yang pendosa besar. Oleh karena itu, di hari Natal, tidak sekedar kita mengucap syukur untuk lahirnya Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa, Yesus Kristus. Tapi untuk menjadi penebus dosa, untuk menjadi Juru Selamat, dia harus berkorban nyawa. Dia harus menderita. Dia harus menggantikan engkau dan saya. Dia yang tidak berdosa, dianggap berdosa oleh Allah. Dia yang tidak bersalah, tapi dia harus memikul semua akibat dosa dan hukuman. Itu yang harus kita mengerti dan maknai dalam hari Natal yang kita rayakan esok dan seterusnya. Nah, kita buka hati. Terimalah hadiah terbesar yang Allah berikan pada kita. Hadiah yang paling berharga. Hadiah yang paling mulia. Hadiah yang sungguh-sungguh bisa membawa perubahan hidup. Dengan menghargai pemberian Allah itu. Itu yang Tuhan harapkan. Kita memaknai Natal untuk menerima hadiah yang terbaik yang akan membuat kita yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan kepuasan batin dapat segera berubah
Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan kepuasan batin yang sebenar-benarnya. Dan kita boleh mengalami perdamaian dengan Allah. Kita boleh mengalami bagaimana Allah manunggal dengan kita. Immanuel terjadi dengan kita. Dan kita boleh mengalami penyertaan Tuhan senantiasa, setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Saat menghadapi masa-masa pandemi, masa-masa di mana banyak orang merintih, menangis, meregang nyawa, takut, ngeri, dan cemas. Kita ada Allah melalui Yesus lahir di hidup kita. Tinggal diam dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita boleh rasakan ada penyertaan Tuhan membuat kita tidak lagi resah gelisah. Kita ada damai dari Tuhan yang sejati. Kita ada sukacita di tengah-tengah begitu banyak air mata yang sedang dialami oleh dunia ini. Dan kita bisa merasakan ada kepuasan batin. Karena Dia yang mengisi kekosongan hati kita. Karena itu, sudahkah Anda membuka hatimu? Sudahkah engkau mengerti? Bukan sekedar kita rindukan hari Natal, sebuah hadiah, bingkisan, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu sebuah hadiah yang sebenarnya adalah Yesus Kristus lahir di hidup kita. Dan kita terima Sang Juru Selamat. Kita percaya Sang Juru Selamat. Dan Dia sungguh-sungguh akan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita semua yang membuka hati, percaya dan terima Dia. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Diselamatkan dari hukuman kekal. Ya, seharusnya kita semua sadar, rindu, dan mau merendahkan hati kita untuk menerima hadiah terbesar itu, pemberian Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia lahir, Dia Natal dalam hidup engkau dan saya. Menjadi Tuhan dan Tuhan dan Raja, penebus dosa, Juru Selamat kita. Dan Dia yang akan memimpin, menuntun hari hidup kita sepanjang kita diizinkan untuk hidup di dunia ini. Mari kita ketahui, dengan kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita peroleh? Kita akan peroleh dosa diampuni,
hubungan yang terputus dan terpisah dengan Allah dipulihkan, disambung kembali. Ya, kita bisa jadi bersekutu kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah yang suci dan kudus, dan bahkan diperdamaikan dengan sesama manusia. Karena Dia bukan hanya sekedar mendamaikan kita melalui penyaliban di kayu salib, Dia juga memberikan damai sejahtera kepada kita, dan Dia pun mengajar kita untuk bisa berdamai, bagaimana hidup berdamai dengan sesama. Dengan kita terima Yesus, percaya Yesus, hidup kita akan dibenarkan dari yang tidak benar, dan kita akan dilayakkan untuk menerima lawatan Roh Allah. Dengan demikian Roh Allah yang akan diam dalam kita, Immanuel, itu kan terwujud nyata dalam hidup kita. Roh Allah akan memimpin hidup kita, dan kita boleh senantiasa rasakan kehadiran Tuhan, dan kita dilingkupi oleh Roh Allah yang tidak terbataskan itu, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga. Itu satu hal yang sangat membuat kita berbahagia, damai sejahtera, dan sukacita penuh. Kita dengan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima dan mengalami sukacita yang adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Roma 14:17, kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, salah satu buah Roh Kudus ialah sukacita. Hidup kita juga akan diubahkan dari yang sedih, hampa, gelisah, menjadi tidak sedih dan tidak hampa lagi, dan hidup bisa berbahagia. Lebih dari itu semua, dengan kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia lahir di hati dan hidup kita. Kita akan beroleh hidup yang kekal di surga. Ini yang dinanti-nantikan. Dunia ini bukan rumah kita selama-lamanya. Dunia ini fana. Dunia ini sementara. Dunia ini pancaroba, selalu berubah-berubah. Dunia ini banyak sekali tantangan dan masalah. Dan pada suatu hari dunia ini akan berlalu, akan berakhir. Tapi roh kita yang adalah pemberian Sang Pencipta akan tetap hidup selama-lamanya. Itulah aku yang sebenarnya, engkau yang sebenarnya. Itu yang akan masuk ke dalam kekekalan. Maka kita persiapkan saat ini. Kita buka hati, bagaikan palungan. Yesus lahir dan diam di dalam hati dan hidup kita. Berita kelahiran Yesus Kristus mula-mula disampaikan oleh malaikat yang diutus Allah untuk melawat, mengunjungi para gembala-gembala yang merupakan kalangan orang-orang biasa, kalangan jelata, kalangan papa, kalangan yang mungkin tersisih. Dan mereka jalan hidup dengan penuh rutinitas, penuh dengan tantangan, apalagi di malam yang gelap. Tiba-tiba malaikat berkata kepada mereka, dan tentunya itu juga malaikat berkata kepada engkau dan saya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi berita dari malaikat tentang kelahiran Yesus, tentang Natal yang sebenarnya itu, dikatakan malaikat, jangan takut. Kenapa jangan takut? Malaikat itu mengunjungi para gembala yang sedang menjaga domba-domba di malam hari. Mereka harus selalu waspada, antisipasi kalau ada binatang buas ingin menerkam domba-dombanya dan lain sebagainya. Mereka selalu dalam keadaan siaga penuh. Dan tiba-tiba ada sinar dari langit, ada malaikat Tuhan nyatakan diri, dan malaikat berkata, jangan takut. Ya, kalau engkau jadi gembala, salah satu di antara mereka, engkau pun akan rasa takut. Karena di tengah-tengah kegelapan malam yang begitu mengerikan dan penuh tantangan, tiba-tiba ada sinar besar nyata, dan ada suara berkata, jangan takut. Nah, ini juga adalah satu gambaran bahwa manusia yang pernah jatuh dalam dosa, manusia dalam dunia ini, kita selalu hidup dalam ketakutan.
Ya, ada orang takut peti mati, ada orang takut mati, ada orang takut sakit, ada orang takut miskin, ada orang takut belum bisa menikah, tidak punya jodoh, takut dihina orang, takut ya tikus, takut binatang, takut gelap, takut kuburan, takut ini dan takut itu. Dunia ini banyak orang takut, apalagi di tengah-tengah masa-masa sekarang ini. Banyak orang dalam ketakutan. Berita Natal buat engkau dan saya, Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Kalau orang takut nggak ada sukacita. Kalau orang takut nggak ada damai sejahtera. Kalau orang takut nggak ada kepuasan batin. Maka Tuhan menjawab bahwa jangan takut. Aku beritakan kabar kesukaan besar, kabar sukacita besar. Bukan untuk kau semua gembala-gembala saja, tapi bagi seluruh bangsa, bagi semua umat manusia. Kabar sukacita besar, kabar kelahiran Yesus adalah kabar sukacita besar yang dirindukan, yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Dan setelah kabar dari malaikat kepada para gembala itu, lalu ada serombongan tentara surga menyatakan diri. Lalu mereka bersama-sama bernyanyi dan bersorak dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, apa yang terhilang sejak nenek moyang kita jatuh dalam dosa, takut, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang kepuasan batin, melalui berita kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan nyatakan, kau butuhkan sukacita, kau butuhkan damai sejahtera, kau butuhkan kepuasan batin, Yesus Kristus adalah jawabannya. Ya, maka dia berkata, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Berarti janji damai sejahtera ini juga termasuk untuk engkau dan saya sekalian yang menjadi orang yang mau berkenan kepada Allah. Yaitu dengan bersedia merendahkan hati, menerima hadiah Allah tersebut melalui langkah-langkah percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dosa kita diampuni, maka Dia akan berikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan batin yang kita butuhkan, yang kita cari-cari kemana-mana dan tak pernah kita dapatkan. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, melihat bayi kudus Yesus Kristus yang lahir, yang diletakkan dalam palungan itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan para malaikat tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah setelah mereka berjumpa pribadi dengan sang bayi Natal. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, saudara, kebagusan kalau kita pakai bahasa sehari-hari adalah satu berkat kasih karunia. Kalau Tuhan mau
menyatakan tentang berita sukacita besar kepada dunia ini, kepada Anda dan saya, bahwa telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di Bethlehem. Engkau akan menjumpai Dia. Letakkan dalam palungan dan engkau harus buka hati bahwa Sang Juru Selamat telah lahir bagi engkau dan saya. Dan saat mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan bayi kudus, dengan Yesus yang dilahirkan di hari Natal itu memberikan satu ilustrasi kepada kita. Jikalau kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, kita membuka hati dan terima Tuhan Yesus Kristus lahir dalam hidup kita, kita pun akan mengalami namanya perjumpaan pribadi. Namanya encounter dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Allah, baik secara langsung maupun melalui utusannya, akan mengubahkan hidup kita dan kehidupan kita. Asalkan kita menyadari keberadaan kita ini, kebutuhan kita, dan kita bersedia melangkah dengan iman. Hal ini tercermin dari pengalaman para gembala dan tentunya akan menjadi pengalaman engkau dan saya, kita sekalian di hari Natal ini. Kiranya di malam Natal ini, hadiah terbesar dari Allah kita hargai bersama. Kita hormati, kita terima dengan penuh kerinduan hati. Allah Immanuel, Yesus Kristus, Natal lahir di hati dan di hidup kita sekalian pada perayaan Natal tahun ini. Dan kehidupan kita akan diwarnai dengan sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan batin yang sesungguhnya yang kita dambakan. Buka hatimu, jadi palungan, sambut Yesus, Natal di hatimu, lahir, tinggal di dalam hidupmu. Dengan demikian, semua masalah-masalah kehidupan kita, khususnya masalah yang tidak ada jalan keluar, itu masalah dosa. Yesus sanggup menyelesaikannya. Karena Dia datang untuk menjadi penebus dosa, untuk menjadi juru selamat. Kita bisa diselamatkan dari kutukan. Kita bisa diselamatkan dari dunia yang akan semakin hari makin mengalami banyak pergolakan dan lain sebagainya. Kita diselamatkan. Bahkan kita diberikan jaminan hidup yang kekal. Karena perdamaian dengan Allah telah terjadi. Dosa telah diampuni. Kita tidak lagi dibawa murka. Tidak lagi dibawa kutukan. Kita telah dibebaskan. Dimerdekakan. Hanya karena kita beriman, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka semua yang baik, yang kita rindukan, yang telah terhilang dari hidup kita, akan kita dapatkan. Sukacita, damai sejahtera, kepuasan batin, dan keselamatan hidup yang kekal. Hidup kita akan diberkati, bahkan kita boleh menjadi penyambung lidah Tuhan, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, diberkati sedemikian rupa untuk menjadi penyalur berkat Tuhan kepada sesama di dunia ini, yang sedang banyak orang merana susah dan sengsara dan menderita. Dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa keselamatan yang kita alami ini di dalam Yesus Kristus kepada dunia ini. Beritakan kabar sukacita besar yang menyangkut keselamatan bagi seluruh umat manusia. Beritakan damai sejahtera sejati hanya kita bisa temukan dalam Yesus Kristus. Tatkala kita telah diampuni dosa kita, bagi kita perdamaikan dengan Allah adalah sumber damai untuk hidup kita. Dan kita hati yang hampa akan terisi karena Roh-Nya tinggal bersama kita. Apa yang kita butuhkan, Dia senantiasa akan memuaskan hasrat hati kita. Dan Dia akan memuaskan seluruh kekosongan yang terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu,
saya mau himbau Anda sekalian sebagai pemirsa program All by Grace sepanjang tahun ini. Tiada hadiah yang terlebih besar selain hadiah yang Tuhan telah berikan kepada semua umat manusia melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini yang kita rayakan di hari Natal. Bukalah hatimu, undang, terima, percaya Yesus, Sang Bayi Natal, lahir di hidupmu, Dia ampuni dosamu, Dia selamatkan nyawamu, Dia perdamaikanmu, Dia memulihkan hidupmu, Dia menyembuhkan penyakitmu, dan Dia mengangkat semua kutukan dari kehidupanmu, dan Dia gantikan dengan kasih karunia, anugerah, kemurahan, kebaikannya yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena kita semua orang yang tidak layak, dan akhirnya kita dilayakkan. Mari kita bersama-sama, kita berdoa di malam Natal yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri acara All by Grace malam hari ini, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemberian hadiah-Mu yang terbesar, yang adalah perwujudan daripada cinta kasih-Mu yang agung, yang tak terkatakan, yang luar biasa kepada kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, Tuhan. Hadiah terbesar itu adalah Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, yang lahir, yang dirayakan di hari Natal, untuk menjadi juru selamat karena Dia datang untuk menjadi penembus dosa, dan Dia rela datang hidup untuk mati, bahkan mati memenuhi tuntutan keadilan dan kesucian Allah atas manusia yang telah berdosa, dan manusia tidak ada jalan keluarnya untuk mengatasi masalah dosa itu, yang akhirnya telah merusak, menggerogoti hidup manusia sehingga kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan hidup, kehilangan kepuasan batin, bahkan kehilangan hubungan dengan Allah yang adalah sumber segala-galanya. Pada saat ini Tuhan, kami datang padamu. Kami mau menghargai, kami mau menghormati, kami mau buka hati kami untuk menerima, untuk percaya akan kebaikan hati-Mu bagi kami, yang menyediakan karya penyelamatan melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, yang kami rayakan di hari Natal. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami mau serahkan otoritas hidup kami ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Untuk Engkau kelola, untuk Engkau mengomando kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, hidup boleh semakin hari semakin cerah, hidup semakin hari semakin terbuka, jalan yang hidup dan yang baru. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kami jaminan masa depan yang ceria, bahagia, masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang kami boleh mengalami berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani, jiwani, dan rohani, dan berkat materi. Kamu curahkan bagi kami, karena semua kutukan di atas kami telah dibereskan seiring dengan kami percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati semua pemirsa yang berbahagia yang telah menyaksikan acara ini, dan Engkau selamatkan kami semua, tak satu orang pun hanya memasuki esok hari Natal, lalu tutup tahun, dan kami belum menjadi orang yang diselamatkan. Sebaliknya Tuhan, kami rindu semua kami boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang mau buka hati, menyambut Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Engkau ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, aku buka hati menyambut Engkau sebagai pemberian hadiah terbesar yang paling berharga, paling berarti dan paling bernilai, dan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, berpengaruh besar terhadap masa depan kehidupanku. Aku buka hati bagimu. Masuklah, tinggal, dan pimpin hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku buka hati, mengaku iman, percaya, dan terima Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Selamat buat Anda sekalian. Sebelum kita memasuki hari Natal, esok kita telah buka hati, bagaikan palungan untuk terima sang bayi Natal lahir dalam hati dan hidup kita. Dan kita boleh menciptaan baru, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita boleh memiliki damai sejahtera, sukacita, dan kepuasan batin, bahkan jaminan untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dan saat ini saya mau berdoa bagi Anda yang membutuhkan kesembuhan. Walaupun kecil, tapi sangat membuat Anda repot dan sangat menderita, yaitu engkau yang bagian gusi
sebelah kananmu sampai membengkak seolah-olah sepertinya ada nanah. Dan engkau telah datang kepada dokter. Engkau harus mengalami bius dan dioperasi. Dengan operasi engkau sudah takut. Padahal dalam terminologi kedokteran, profesionalismenya, memang itu namanya operasi. Jangan takut. Namun jikalau engkau mau percaya mujizat, Tuhan bisa lakukan bagimu pada malam ini. Gusi kananmu di gerahammu yang begitu sakit dan bernanah. Ayo saat ini, kau taruh tangan kananmu di bagian pipimu, tepat di atas gigi yang menderita sakit dan bengkak gusinya. Tangan kirimu taruh di atas dadamu, berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan gusi yang sakit dan membengkak sampai bernanah saat ini juga sembuh, sembuh, kempes dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Gusi ini sembuh, giginya pun sembuh dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi nama Yesus. Saat ini zaman Tuhan terjadi, sembuh. Haleluya. Ya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Anda yang sudah lama menderita sakit lambung, sakit mah. Bukan setahun, 2 tahun, tapi lama sekali. Belasan tahun engkau menderita sakit. Saat ini, taruh tanganmu dua-duanya di atas lambungmu dan pertanda engkau percaya. Ayo terima mujizat dalam nama Yesus. Yang sakit lambung, sakit mah, dalam nama Yesus saat ini juga. Kuasa dalam nama Yesus. Jamah saat ini. Berhenti. Tuntas. Tidak akan datang kembali lagi. Tidak sakit mah lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Kau yang berjanji Tuhan. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Sembuh, 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 sembuh. Tidak sakit mah lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saya doakan Anda yang sakit pinggang. Sudah 27 tahun engkau menderita sakit pinggang sampai engkau tiap malam harus dipijit, harus diurut, baru bisa lega dan bisa tidur dengan nyenyak, dengan baik. Ayo, sudah sekian lama engkau menderita sakit pinggang? Jika tanganmu leluasa bisa memegang pinggangmu saat ini, dua-duanya tanganmu pegang di tempat yang sakit pinggangmu saat ini. Dalam nama Yesus aku berdoa, kuasa dalam nama Yesus jamah. Sakit pinggangnya Tuhan angkat, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Buat Anda yang dikatakan oleh dokter spesialis, syaraf lehermu yang sebelah kanan, ada yang istilahnya syaraf kejepit, syaraf terjepit, dan membuat engkau sangat ngilu, sangat sakit, sangat nyeri. Engkau sulit untuk menunduk, engkau sulit untuk membaca, dan engkau setiap hari sampai rasanya, sampai ke bagian pundakmu itu ada sesuatu rasa sakit yang membuat engkau menderita. Sudah lama engkau derita demikian. Saat ini, kau alami mujizat. Taruh tanganmu di bagian lehermu, syaraf kejepit terbuka. Dalam nama Yesus, tidak mengalami syaraf kejepit lagi, tidak mengalami nyeri dan sakit lagi, tidak akan mengalami rasa yang
bisa membuat sampai satu pundak pun ikut menderita, dan mulai saat ini lega dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, 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 dan sembuh. Ya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tergerak berdoa untuk Anda yang diabetesnya tinggi. Tekanan darah juga tinggi. Ada lagi yang darah rendah. Seringkali oyong-oyong rasanya mau pingsan. Ayo, 3 jenis ini, engkau taruh 2 tangan di atas dadamu, percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat Anda yang diabetesnya tinggi, tekanan darah tinggi, dan juga tekanan darahnya kerendahan, darah rendah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban. Sebelum tutup tahun ini, mereka boleh mengalami mujizat. Oh, haleluya. Sekali dites, haleluya. Oh, ukuran diabetesnya, gula darahnya normal dalam nama Yesus. Tekanan darahnya normal dalam nama Yesus. Dan tidak lagi mengalami darah rendah, ya, atau darah tinggi. Dan boleh mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat, haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu yang percaya. Dalam Yesus ada jawaban. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada satu mujizat demi mujizat yang akan ku alami dan kami semua bisa alami. Bagi Tuhan Yesus tidak ada mustahil. Namanya berkuasa, namanya luar biasa, kasihnya luar biasa, dan kesetiaan Tuhan tak terbataskan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang mau percaya dan terima jawaban dari segala pergumulan hidup, segala tantangan ataupun kesulitan-kesulitan dan masalah yang mereka telah hadapi sekian lama dan mereka pikul sampai malam Natal ini Tuhan. Berkasih karunia pada mereka sekalian Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah sakit penyakit yang mereka derita, saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dan kami percaya oleh bilur Yesus kami telah disembuhkan. Kutukan sakit penyakit telah Yesus tanggung di atas kayu salib, dan kami boleh mengalami kesembuhan yang sempurna saat ini. Anda yang sakit apapun namanya, kau berseru pada Yesus, kau berserah, dan Tuhan Yesus menjamah-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang tak terbataskan saat ini. Segala sakit penyakitmu disembuhkan. Pergumulan, tantangan, keperluan, kebutuhan, masalah, apapun tantangan-tantangan sedang kau hadapi, baik dari segi hukum, baik segi kehidupan, hubungan dengan sesama, atau kengerian, kecemasan, ketakutan yang sedang kau alami saat ini. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, semua pergumulan, semua kecemasan, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua ya tantangan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau segala sesuatu adalah mungkin. Itu janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka mau percaya dengan sungguh-sungguh dan mau percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami harus percaya apa yang kami doakan telah kami terima, maka kami akan terima jawaban doa itu dalam nama Yesus. Semua pergumulan-pergumulan terselesaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang Maha tahu, Maha hadir. Engkau Tuhan yang peduli kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami.
Kami bersyukur Tuhan, di malam Natal ini Engkau melakukan banyak mujizat-mujizat bagi anak-anak-Mu yang percaya ada mujizat dalam nama Yesus. Dan mereka satu persatu telah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Saat mereka percaya, mereka mengalami, melihat, menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang menjawab doa dan yang menjamin doa kami dijawab oleh Allah Bapa di surga, bahkan yang sanggup menyembuhkan dan melakukan mujizat, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur Tuhan untuk acara kali ini, dan kami di akhir acara, sebelum kami masuk ke hari Natal esok, kami sudah menyambut Yesus lahir dalam hidup kami dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan berbahagia merayakan Natal bersama-sama keluarga dan bersama teman-teman segereja ataupun bersama teman-teman sekeluarga besar, bahkan sama tetangga pun. Kami nikmati kebahagiaan Natal akan meliputi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami mengakhiri acara All by Grace kali ini, dan kami mau terima berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa yang akan melingkupi seluruh hidup kami sekalian, bahkan kuasa Roh Kudus yang sanggup memampukan kami, yang sanggup memimpin kami ke dalam hidup yang penuh dengan mujizat, akan selalu menjadi berkat bagi kami, mewarnai kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, dan kami boleh terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan kami akhiri ibadah All by Grace kali ini. Shalom, sampai jumpa kembali minggu depan, Jumat, di waktu yang sama, di akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Gloria, in excelsis Deo. Merry Christmas, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.